Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mulai series baru, yaitu tutorial OpenFOAM, dimana beberapa dari teman-teman merequest ya supaya ada tutorial OpenFOAM, maka saya akan mulai mencoba untuk buat seriesnya. Langsung saja, di tutorial kali ini kita itu ada 7 langkah ya. Pertama, penjelasan singkat, lalu apa yang dibutuhkan, kita akan hands on, dan juga langkah-langkah teknis selanjutnya. Oke, apa itu OpenFOAM? OpenFOAM itu ya, kalau teman-teman udah pernah dengar, itu adalah software CFD yang dapat menyelesaikan permasalahan FIDA, dimana OpenFOAM ini open source dan didistribusikan secara gratis dan nggak ada batasan dalam penggunaannya. Jadi teman-teman bisa pakai ini secara gratis tanpa harus bayar manapun dan nggak ada batasan apa-apa lagi. Lanjut, lalu apa itu OpenFOAM? OpenFOAM itu sekarang ya, itu dikembangkan sama dua pengembang, yaitu OpenFOAM Foundation dan juga ESI yang biru ini. Yang biru itu OpenFOAM, yang biru ini ESI, dan yang hijau ini OpenFOAM Foundation. Mana secara garis besar ini nggak jauh beda ya untuk codingan dan juga cara operasinya. Namun ada major update sekitar setahun yang lalu dari OpenFOAM Foundation. Jadi kita akan fokus untuk belajar yang ESI saja. Lanjut, untuk perangkat yang dibutuhkan, kita akan jalankan OpenFOAM ini lewat Ubuntu ya, lewat WSL. Jadi teman-teman butuh PC Windows dan juga Ubuntu untuk menjalankannya. Kalau teman-teman ada PC Ubuntu, itu bisa langsung install di situ, nggak perlu WSL. Dan juga OpenFOAM dari ESI ini punya native Windows yang bisa jalankan, maksudnya filenya itu exe dan nggak harus pakai Ubuntu. Tapi saya nggak mau pakai itu karena ada beberapa masalah, jadi kita harus selalu run administrator, dan seringkali banyak solver yang jadi tidak didukung karena authorization. Oke, ini perangkat yang dibutuhkan: PC Windows 10 atau 11 dan atau Linux, dimana Ubuntunya ini Ubuntu Debian, Linuxnya ini Ubuntu atau Debian. Untuk Arch, saya pernah nyoba di Arch dan sulit, jujur aja. Saya gak pernah selesai nge-compile di Arch. Lalu kita akan pakai WSL untuk teman-teman yang pakai Windows, dan juga kita akan install OpenFOAM 2412, dan ini ada code editor. Saya pakai VS Code, dan kalau teman-teman mau cukup pakai Notepad atau yang pakai yang lain seperti Sublime itu silahkan. Dan juga kita akan install ParaView. Oke, kita akan hands on langsung. Kita akan mulai install WSL. Untuk install WSL sendiri, pertama teman-teman itu perlu untuk buka ini ya, turn feature on and off, lalu kita cari WSL nya, kita centang, lalu kita restart dulu PC kita. Kalau nggak di restart, dia nggak jalan. Lalu kita cek versi WSL nya, lalu kalau misal masih versi 1, kita WSL update dulu. Lalu setelah WSL update selesai, kita cek lagi. Kita buka ya, kita buka Windows ini, cari turn feature, dia akan muncul, dan di sini kita scroll aja ke bawah. Dia ada Windows Subsystem for Linux. Saya udah centang ya, jadi centang ini aja. Kalau udah oke, nanti teman-teman akan ada ini ya, seperti ini, dan diminta restart. Kalau saya kan sudah centang, jadi nggak perlu restart lagi. Jadi teman-teman harus restart ya. Nah, ini restart now. Kalau saya karena nggak bikin change apa-apa, nggak restart ya, saya close aja. Nah, lalu langkah selanjutnya tadi kita buka PowerShell ya. Klik kanan aja di start ini, klik kanan, lalu PowerShell admin ya. Harus admin, karena kalau nggak admin nanti nggak ke update WSL nya. Kita langsung aja WSL version. Nah, kalau saya di sini WSL version udah 259. Kalau teman-teman itu masih 1 ya, itu langsung aja WSL update seperti ini. Jadi teman-teman tinggal copy aja ini yang di sini. Jadi kalau ada tanda dolar dan lebih besar ini teman-teman masukkan di PowerShell atau nanti di shell selanjutnya.
Nah itu OSL, oh ini salah saya, OSL garis-garis ya, garis-garis update, OSL garis-garis update. Nah kalau misal belum update dia akan ini dia akan update dulu jadi versi 2. Oke, setelah kita dapat OSL versi 2 kita akan cari ya apa namanya, install Ubuntu. Di sini kita pakai Microsoft Store ya. Kalau misal teman-teman nggak dapat Microsoft Store yang nggak aktif, teman-teman bisa juga sebenarnya download dari apa namanya, dari Microsoftnya. Cuma karena ini lebih mudah ya kita pakai ini, kita cari aja Ubuntu. Dan di sini teman-teman cari yang 20 ke atas ya. Kalau ini Ubuntu doang tulisannya dia 24 ya, dan akan update terus sesuai patch-nya. Nah kalau yang ada nomor versinya ini dia patch-nya akan ngelok ya di yang ditulisnya. Biasanya kan 2204.5 itu dia nanti 678. Nah kalau yang ada tulisan 5 ini udah dia kelok di situ ya. Oke, di sini minimal 2004 ya, di 2004 saya install. Tunggu aja, nanti ketika selesai dia apa namanya bisa kita aktifkan. Nah, lalu setup username dan password. Ya kalau teman-teman mau milih misal versi lain ya, kalau saya sebetulnya saya udah install. Saya di sini pakai 2404 ya. Tapi kalau misal teman-teman mau pakai 2004 itu nggak apa-apa. Dia tetap akan dapat versi OpenFOAM terbaru. 2004, 2204 itu tetap bisa dipakai semuanya untuk OpenFOAM ya. Oke, udah selesai saya open. Nah, kalau dia baru mulai dia akan installing, this may take a few minutes. Nah, terus kalau teman-teman misal ada masalah gitu, ada masalah dalam instalasinya, cek lagi WSL-nya itu udah aktif atau belum ya. Dan kalau masih ada masalah lagi, itu salah satu kemungkinannya kalau misal teman-teman punya BlueStack atau Nox atau Android emulator, Ubuntu itu gak akan nyala kalau apa namanya, WSL itu gak akan nyala kalau misal teman-teman punya emulator Android. Oke, udah muncul. Jadi teman-teman ini enter new Unix name. Ini username Ubuntu teman-teman, terserah mau masukin apa aja. Saya masukin Shoki Ideas ya, Shoki Ideas. Dan untuk pas dia kan setelah ini minta password ya. Teman-teman bisa namain apa aja, nggak harus sama kayak nama komputer Windowsnya. Mau namain PC 1, PC 2 atau yang lainnya nggak apa-apa. Oh ya, oke. Shoki Ideas. Lalu di sini saya akan masukkan password saya 123456. Teman-teman terserah passwordnya apa. Ini harus hafal ya, karena nanti akan dipakai di sudonya. Oke, udah masuk. Kita lalu setelah ini kita install code editor. Kalau saya ya saya akan install VS Code. Di sini saya VS, oh ya saya bisa langsung buka dari sini ya. Saya ini aja Code Visual Studio. Teman-teman bisa download juga PPT-nya nanti. Download. Di sini saya udah download VS Code-nya. Teman-teman juga untuk download VS Code itu mudah. Jadi saya nggak akan download lagi. Lalu setelah VS Code itu ada ParaView. ParaView itu teman-teman klik aja, kontrol klik di sini. Lalu ke ParaView download di sini. Terus di sini ingat pilih yang non MPI ya, karena apa namanya, kita kan install Ubuntu-nya lewat install OpenFOAM-nya lewat Ubuntu, jadi MPI-nya nggak ada di Windows ya. Jadi pilih yang non MPI aja karena lebih mudah juga. Saya nih di sini ada yang MPI dan nggak ada MPI-nya. Pilih yang nggak ada MPI-nya karena akan lebih stabil. Dan juga pilih yang MSI ya. Saya nggak download karena saya udah punya ParaView-nya. Saya udah ada ParaView di sini 5.12.1 yang versi ini ya. Saya udah ada yang ini. Jadi saya nggak download lagi.
Lalu saya juga VS Code sudah ada. VS Code hanya untuk melihat kode ya, jadi silahkan install teman-teman sendiri. Nah, ini VS Code saya. Lalu selanjutnya kita akan install OpenFOAM. Kita buka aja openfoam.com, lalu kita buka tab download dan pilih Linux, lalu klik Debian atau Ubuntu. Oke, kita masuk ke webnya, ini openfoam.com, ke download ya, download lalu Linux. Di sini nanti ada pilihan mau Linux yang mana gitu. Di sini ada Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Red Hat, Windows, Obtainer, Docker Podman. Saya pilih Ubuntu. Nah, di sini ada baris kodenya, tinggal copy aja ini satu-satu. Kalau yang ada hashtagnya ini komen, jadi teman-teman copy aja yang ini ya, copy aja yang ini, lalu masukkan ke ini teman-teman, Ubuntunya. Ini minta password, masukin yang tadi. Di sini udah oke, selesai. Kita apt update dulu, klik kanan di sini, kopas saja, lalu masuk ya. Oke, lalu di sini yang ketiga installnya ya. Di sini OpenFOAM 2412 ya. Kalau misal teman-teman tahu versi-versi OpenFOAM yang lain ya, tinggal diubah aja 2312. Saya di sini kita sama-sama pakai 2412. Dia akan download, saya saja langsung, dan dia akan download. Oke, udah selesai instalasinya, kita lanjut. Nah, ini kita source from bus RC ya, kita lihat di sini. Jadi kita copy aja ini, Ctrl Shift C. Teman-teman ini kalau mau copy dari sini juga bisa ya, ini ya. Nah, ini Ctrl C aja. Terus kita nano bus RC ini. Nano bus RC. Jadi kita nano, terus apa namanya, garis ini supaya merujuk ke home dan bash rc. Nah, kita pack down aja sampai paling bawah, lalu kita Ctrl Shift V, klik kanan, lalu kita Ctrl X saja keluar, Y, enter. Lalu kita source bash rc dan selesai. Kalau udah selesai sourcingnya, kita tinggal tes dia solvernya udah bisa atau belum. Kalau gini keluar ya, simple form help. Jadi simple form itu apa? Kalau kita tulis help di sini, dia akan langsung ngejelasin ini solver apa. Ini steady state solver for incompressible turbulent flow. Ini solver untuk keadaan steady state yang incompressible ya, turbulent juga. Dan setelah kita selesai download install OpenFOAM, kita akan running pertama ya. Running pertama saya akan lakukan running patch daily. Jadi patch daily itu ya patch daily itu case standar yang biasa dipakai di banyak di banyak solver yang lain. Oke, untuk buat lakukan patch daily, oh ya saya lupa, kita perlu untuk mkdir dulu ya, buat directory running dari OpenFOAM sendiri, yaitu mkdir p OpenFOAM run. Jadi kita akan di sini mkdir p make directory, terus kita akan buat folder, lalu p itu untuk parentnya, lalu kita akan buat foam run. Nah, selesai, kita tinggal ke directory-nya dengan masukkan cd ya, change directory foam run. Kita akan ada di OpenFOAM Shocky IDS dan run. Ini directory standar untuk jalankan OpenFOAM ya. Nah, kita akan jalankan running visualisasi pertama kita, patch daily. Ini udah cd OpenFOAM ya, lalu kita akan copy patch daily-nya ke sini, copy patch daily ke sini. Nah, ini scriptnya teman-teman bisa kopas aja. Jadi di no such file or directory.
oh ya, R, CPR. Stripnya 1 ya. CPR. Oke. Udah ada ls. Nah, ini pitch daily udah di sini ya. ls tuh listing list directory, list file apa aja yang di sini. cd pitch daily. Nah, lalu kita ini ya, lakukan block mesh. Lakukan block mesh di sini. Block mesh itu untuk meshing dan kita akan simple form. Oke, langsung aja. Block mesh jalan, lalu kita akan simple form. Ini simulasi ya, dia meshing ya segini ya. Ini kalau simple form dia akan jalan simulasi seperti ini. Harusnya nggak nyampe 200 sampel ya, kalau lebih ya kebetulan mungkin. Oke, selesai di 251. Kita ls aja. Nah, ini. Nah, lalu untuk Pizzly sendiri kan incompressible ya. Ya, ini compressible incompressible seperti apa ya, seperti ini rumusannya. Jadi ya kalau incompressible tidak ada perubahan row gitu, dia akan incompressible. Lanjut. Nah, ini kita akan buka ParaView ya. Saya di sini udah ParaView, buka aja. Lalu di sini kita pertama buat file kosong dulu namanya. Pokoknya namanya apa aja nih, namanya apa aja. Tapi ekstensinya itu .form. Ekstensi ya, ekstensi yang di belakang ini nih. Yang di belakang ini nih ekstensi. Nah, ini ekstensi .form itu ekstensi, lalu kita setelah touch.form gitu akan ada nih form.form ya. ParaView kebuka dan kita akan menuju ke directory-nya. Jadi kalau misal teman-teman pengen cari tahu dia di mana untuk apa Linux kita itu, kita ke Linux ini, ke apa Explorer Linux, dan tadi kita jalan 2004 ya. Enter home, Shoki IDS, open form, Shoki IDS. Nah, itu alamatnya bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat sama-sama. Kalau misal yang garis lalu apa slash di paling awal ini, dia tuh nunjuk ke home. Jadi Linux Ubuntu 20.04 home ini itu slash ini ya. Run aja pitch daily. Nah, ini adalah directory-nya. Kita bisa copy aja directory ini ke ParaView kita seperti ini. Nah, dia akan kita buka form.form-nya untuk dibuka. Dan ini dia hasil dari simulasinya. Di sini dia langsung apa konvergen di time step kedua ya, karena dia menganggap 100 ini time step 0 nih. 251. Dan kalau kita lihat kita di sini ini ParaView ya. ParaView ini data ini tuh data yang divisualisasi dalam 3D. Jadi kita bisa navigasi X, Y, Z-nya. Lalu apa namanya? Ini ada P, ini P-nya dalam Pascal ya. Dalam Pascal. Jadi ini tekanan di sini ada sekitar 10 sampai 15 Pascal. Di sini tekanannya rendah gitu kan. Minus 5 Pascal. Kita bisa cek U-nya. Nah, ini. Ini 10 meter per second, dan di sini itu 5 meter per second yang putih nih. Biru nih 0. Nah, di sini void kan berarti harusnya. Berarti di situ pressure-nya rendah nih. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman penasaran kenapa di sini ada U ya. Kalau U tuh speed ya, kecepatan di sini 10 nih. Jadi teman-teman bisa lihat ini maksudnya 10 nih dari mana gitu. Kalau teman-teman lihat ada internal mesh, wall, dan di sini ada inlet kan, inlet, outlet. Inlet outlet yang mana? Ini inlet nih, yang garis tadi. Internal mesh, inlet ada di sini nih, kan? Kalau teman-teman hilangin internal meshnya, kita akan lihat bekas inlet di sini. Lalu outlet di mana? Outlet di sini. Kenapa inletnya 10? Kita lihat di sini ada di 0. U-nya ya, U ini, jadi ini adalah file boundary condition awal. Kalau kita lihat di sini saya udah install VS Code, jadi bisa open with code. Dan di sini dia inletnya itu 10. Jadi valid ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk lebih dalamnya lagi akan ada tutorial selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.